Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini untuk kelas 9 setara MTS dan SMP ataupun yang lainnya. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang menyusun cerita pendek. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Guru inginkan kalian bisa membuat cerpen yang menarik ataupun yang bagus. Jadi sebelum itu Pak Guru akan memberikan penjelasan tentang cerpen itu sendiri. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melalui beberapa tahap untuk membuat cerita pendek yang menarik. Yang pertama, pengertian dari cerita pendek ya atau cerpen. Nah, cerpen ini adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif. Fiktif itu artinya sebuah karangan ya, dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh. Nah, tokoh ini artinya pemeran ataupun orang yang mengalami cerita tersebut. Secara ringkas mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Jadi secara singkatnya cerpen ini adalah sebuah cerita yang diperkenalkan dari awal hingga akhir. Makanya jangan heran cerpen ini akan selesai pada sekali duduk saja ataupun hanya beberapa menit cerpen tersebut sudah selesai kita baca. Nah, struktur cerpen tersebut ada beberapa macam ya, ada 5 elemen dalam struktur cerpen tersebut. Yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, yang ada 6 ya. Yang keenam ada koda. Koda ini bisa ada ataupun bisa juga tidak ada. Nah, abstrak merupakan sebuah paparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Jadi abstrak ini merupakan paparan awal dari cerita ya, atau awalan dari sebuah cerita oleh si penulis. Di sini merupakan pelengkap dari sebuah cerpen ya, merupakan sebuah pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Jadi oleh karena itu abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Artinya abstrak itu bisa juga tidak diisi atau tidak dimuat dalam cerpen tersebut. Nah, berikut yang kedua ada orientasi. Orientasi ini menjelaskan tentang latar balik waktu ya, latar balik waktu, tempat maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Jadi ini orientasi ini berkaitan dengan setting, latar tempat, waktu dan suasana. Yang ketiga komplikasi. Komplikasi ini terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh ya. Jadi di sini komplikasi terdapat sebuah paparan awal tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh atau oleh si pemeran. Biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen akan dijelaskan pada bagian ini. Nah, pada biasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan tokoh tersebut akan dijelaskan pada bagian ini. Nah, berikut yang keempat evaluasi. Evaluasi adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Jadi evaluasi ini masalah tersebut akan semakin memuncak. Puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi. Jadi masalah-masalah tersebut akan semakin memuncak dan masalah itu menjadi bagian dari evaluasi. Berarti jangan sampai evaluasi ini dihilangkan. Jadi evaluasi ini artinya harus ada. Berikut resolusi. Resolusi ini merupakan akhir dari permasalahan. Jadi adalah penyelesaian dari permasalahan. Nah, di resolusi ini dianggapkan dari masalah yang ada sebuah solusi yang dapat memecahkan atau yang dapat menjelaskan kenapa permasalahan tersebut bisa terjadi kepada tokoh tersebut. Berikut koda, seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi, koda ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Pesan koda ini merupakan pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi koda ini yang bersifat pesan moral. Jadi pesan ini bersifat dua juga ya, pesan tersirat dan pesan tersurat. Tersirat artinya pesan yang tidak disampaikan secara langsung oleh si penulis. Tersurat artinya pesan yang disampaikan secara langsung oleh si penulis. Nah, berikut juga di sini kita membahas tentang unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen terdapat dua unsur yang terkandung dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu meliputi tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang. Jadi itu adalah unsur intrinsik.
Sebuah cerpen memiliki unsur intrinsik, pembentukan yang ada dalam cerpen itu sendiri. Jadi setiap cerpen pasti memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur tersebut dinamakan dengan unsur intrinsik. Seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi ya, ada beberapa macam ya. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari jalannya cerita pendek. Jadi tema merupakan pokok dasar untuk mengembangkan sebuah cerita. Alur adalah jalan cerita ya. Jalan cerita yang akan diterapkan pada cerpen tersebut. Alur ini terbagi menjadi 3. Alur maju, mundur, dan alur gabungan. Berikut setting yang sudah Pak Guru jelaskan pada awal tadi. Setting itu berkaitan dengan latar waktu, tempat, dan suasana. Tokoh artinya pemeran ya. Pemeran seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi. Watak itu adalah sifat dari pemeran yang berkaitan dengan cerpen tersebut. Itu adalah watak. Sudut pandang ini merupakan cara pandang penulis menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Nah, sudut pandang ini itu ada terbagi beberapa macam ya. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama ini, pelaku utama merupakan aku atau merupakan tokoh utama ya. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang pertama itu selain, jadi aku itu adalah tokoh pertama. Bisa juga aku itu menjadi orang lain. Berikut sudut pandang ketiga, artinya dia ya. Berarti ini berkaitan dengan tokoh, menceritakan tentang tokoh utama tapi dari sudut pandang orang ketiga. Berikut juga ada amanat. Amanat ini berkaitan dengan pesan atau pelajaran yang terdapat di dalam cerpen baik tersirat maupun tersurat. Itu adalah amanat. Jadi sudah Pak Guru singgung juga tadi masalah pesan tersirat dan pesan tersurat. Nah, berikut unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini seringkali kita mendapati sebuah cerpen semakin hidup ya, semakin hidup apabila ditambahkan dengan unsur peristiwa-peristiwa yang terjadi di sebuah lingkungan. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik. Jadi unsur intrinsik itu dalam cerpen dan unsur ekstrinsik itu berarti unsur yang berada di luar cerpen. Hal ini dinamakan unsur ekstrinsik, unsur yang membangun sebuah cerpen dari luar. Untuk ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat. Misalnya kehidupan sosial, budaya, politik, ideologi, atau kepercayaan, atau ekonomi, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, baik gaya hidup masyarakat tertentu atau kelompok tertentu. Berikut juga ciri-cirinya ya. Sebuah cerpen memiliki ciri-ciri yang sangat khas, diantaranya karya sastra yang lain. Yang pertama itu bersifat fiktif atau karangan dari penulis ya. Fiktif ini merupakan karangan dari si penulis itu sendiri. Berikut tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. Namanya juga kan cerita pendek, berarti tidak terlalu panjang lebar seperti novel. Berikut yang ketiga, dapat dibaca dengan sekali duduk. Artinya dapat dibaca dengan tidak berlama-lama. Mungkin sekitar 5 menit 10 menit selesai ceritanya. Diksi yang dipakai tidaklah rumit ya. Artinya diksi yang dipakai itu mudah dipahami oleh siapa saja dan kalangan siapa saja. Berikut biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Jadi dia diambil dari pengalaman seseorang dan diadopsi. Jadi ini sebuah adopsi ya. Adopsi dari pengalaman ataupun dari kehidupan seseorang dan diterapkan ke dalam cerpen, akan tetapi tidak sama. Berikut juga memiliki pesan moral yang terkandung. Itu adalah cerpen ya. Nah, fungsi dari cerpen itu sendiri yang pertama berfungsi relatif sebagai penghibur bagi pembaca ya. Jadi dia berfungsi sebagai penghibur untuk pembaca yang mungkin ingin menyempatkan waktu atau lain sebagainya. Jadi untuk mengisi kekosongan tersebut dia membaca cerpen. Berikut fungsi estetis, merupakan nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas kepada si pembaca ya. Berikut memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Jadi memberikan pelajaran ataupun pendidikan. Berikut memiliki nilai moral yang berkualitas, memiliki nilai ataupun pembelajaran religius.
Nah, meskipun cerpen hanyalah cerita singkat, namun terdapat makna dan pengetahuan yang terkandung di dalam cerpen. Dengan membaca sebuah cerpen, kalian dapat memetik sejumlah hikmah ataupun sejumlah pembelajaran yang dapat memperbaiki ataupun merubah sikap kita menjadi lebih baik. Nah, cukup sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Jika ada pertanyaan untuk materi ini, silakan tanyakan secara pribadi bisa, ataupun secara berkelompok bisa. Nanti tuliskan nama Anda di kolom komentar agar Pak Guru sudah mengetahui kalian telah menonton video ini sampai dengan selesai. Nah, tugas seperti biasa Pak Guru bagikan di Classroom. Dan jika kalian suka dengan video ini dan kalian rasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman kalian. Jangan lupa ya, semangat dalam pembelajaran, dan kalau bisa di like dan di subscribe. Tugas itu Pak Guru minta hanya tiga nomor. Jadi kalian membuat tiga pertanyaan dan pertanyaan dan jawaban tersebut diambil dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.